Assalamualaikum, hai semua. Pada video kali ini kami ingin mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana kegiatan kami selama PKM di SMK 14 Jakarta. Kegiatan pendahuluan yang pertama ada salam, kemudian doa, dan apresiasi atau motivasi untuk membuka kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengetahuan dasar tentang interior kantor. Meliputi apa aja sih? Meliputi warna dinding, terus ada lantai, ada plafon, juga ada jendela. Coba kita lihat yang ada di sekeliling kalian. Interior kantornya apa aja? Jendela, terus dinding. Ya, warna dinding. Terus lantai, plafon, apalagi? Betul. Foto atau figuran. Kegiatan inti selanjutnya melakukan diskusi kelompok untuk membahas soal studi kasus yang diberikan. Kegiatan inti selanjutnya melakukan observasi di lapangan untuk menemukan fakta yang terjadi. Kegiatan inti selanjutnya melakukan praktik pada materi yang berkaitan yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut secara nyata. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup yang berisi evaluasi untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan peserta didik terhadap materi yang diberikan, serta doa dan salam penutup. Sama seperti yang lain, kegiatan awal atau pembuka diawali dengan salam, lalu menjelaskan materi dan melakukan sesi tanya jawab dengan siswa agar siswa menjadi lebih aktif dan paham akan materi yang disampaikan. Jadi bisa saja orang yang chat di board tadi itu lagi sibuk, atau misalkan mereka memang minat sama iklannya, mereka nggak sempat hubungin kontak yang tertera di board tersebut. Selanjutnya ada latihan soal yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa atau siswi dapat memahami materi yang telah dipaparkan. Jika belum paham, maka siswa tersebut dapat lakukan diskusi dengan teman sebaya atau teman sebangku yang tentu sudah memahami materi atau soal yang telah dipaparkan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kegiatan presentasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil dari karya atau produk yang mereka buat, yaitu adalah taplak meja. Kegiatan awal sebelum dilakukannya pembelajaran ialah membuka dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, memberikan motivasi, dan berdoa. Kegiatan selanjutnya yaitu mengulas materi pada pertemuan sebelumnya agar peserta didik dapat mengingat apa saja yang telah dipelajari dan menjelaskan kepada peserta didik pembelajaran apa yang akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan materi tersebut kepada peserta didik dan juga melakukan sesi tanya jawab saat menerangkan pembelajaran. Setelah menjelaskan materi, selanjutnya yaitu memberikan contoh soal dan cara pengerjaannya kepada peserta didik. Setelah guru menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal, selanjutnya peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal dengan soal yang berbeda. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal latihan yang diberikan dan juga melakukan praktik
Kegiatan akhir ialah penutupan dengan mengulas kembali materi apa saja yang telah dipelajari siswa pada hari tersebut dan memberikan kesimpulannya. Setelah itu menjelaskan juga materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya dan diakhiri dengan salam penutup. Untuk mata pelajaran OTKP Humas tersendiri, hal yang pertama saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran adalah dengan menyusun RPP yang akan saya gunakan untuk 1 semester mendatang. Sama seperti mata pelajaran pada umumnya, kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan pembukaan, kemudian review materi sebelumnya, dan dilanjutkan dengan materi inti, kemudian review akhir, dan juga penutup. Agar kegiatan pembelajaran di kelas lebih interaktif, tak jarang kami juga melakukan kegiatan diskusi kelompok yang dilanjutkan dengan praktik. Kemudian untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi, kami biasanya melakukan kuis berupa latihan soal, proyek studi kasus, maupun kegiatan cerdas cermat yang bertujuan untuk memantik ingatan peserta didik terhadap materi. Kegiatan awal sebelum dilakukannya pembelajaran ialah membuka dengan salam, menanyakan kabar peserta didik, kemudian berdoa, dan memberikan motivasi. Kegiatan selanjutnya yaitu mengulas materi pada pertemuan sebelumnya dengan tujuan agar peserta didik mengingat materi yang sudah dijelaskan dan menjelaskan kepada peserta didik pembelajaran apa yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan materi tersebut kepada peserta didik, kemudian melakukan sesi tanya jawab. Kegiatan selanjutnya yaitu memberikan materi, kemudian memberi contoh soal dan memberikan latihan soal kepada peserta didik. Peserta didik mengerjakan dan menjawab dengan soal yang berbeda. Selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi dan juga melakukan praktek pembuatan produk makanan untuk dijual. Kegiatan akhir yaitu penutupan dengan mengulas kembali materi yang telah dipelajari peserta didik pada hari tersebut dan memberikan kesimpulan. Kemudian memberitahukan materi yang akan diberikan pada pertemuan selanjutnya dan diakhiri dengan salam dan doa. Nah teman-teman, itu tadi kegiatan kami selama PKM di SMK 14 Jakarta. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.